Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi pelajaran kita tentang perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, ini dapat terjadi secara alami dan secara buatan. Vegetatif secara alami yaitu spora, tunas, akar tinggal, umbi batang, umbi lapis, umbi akar, tunas adventif, dan geragi. Sedangkan secara buatan dapat terjadi melalui stek, cangkok, sambung, okulasi, dan runduk. Nah, kali ini kita hanya akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang pertama adalah spora. Spora merupakan butiran kecil yang dihasilkan oleh kotak spora. Jika kotak spora pecah, spora akan bertebaran dan jika jatuh ke tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi individu baru. Spora terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Pada tumbuhan paku, spora terdapat di bawah daun. Kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induknya. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas adalah bambu dan tanaman pisang. Yang ketiga adalah akar tinggal. Akar tinggal sering disebut dengan rimpang atau rizom. Adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Mirip akar tetapi berbuku-buku. Dan pada ujungnya terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contoh tanaman akar tinggal yaitu jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Keempat adalah umbi batang. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan. Pada permukaan umbi batang terdapat mata tunas yang akan tumbuh menjadi tunas. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang yaitu bengkuang, umbi jalar, dan kentang. Kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang berbentuk dari tumpukan daun yang tersusun rapat. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara vegetatif melalui umbi lapis adalah bawang, tulip, dan tanaman bakung. Yang keenam adalah umbi akar. Nah, umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berisi cadangan makanan. Umbi akar tidak memiliki mata tunas. Jika umbi akar ditanam, maka akan tumbuh tunas yang baru dari bagian yang merupakan sisa batang yang terdapat di tengah-tengah itu. Ketujuh adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Nah, contoh tunas adventif yang ada pada daun yaitu cocor bebek dan yang terdapat pada akar yaitu tanaman sukun. Dan yang terakhir adalah geragi. Geragi atau stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak tergantung pada induknya. Contoh tanamannya adalah stroberi dan tanaman pegagan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah dapat dipahami? Nah, jika sudah paham, sekarang saatnya kita berlatih ya. Coba anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ini tugasnya adalah silakan anak-anak tentukan bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan pada tabel di bawah ini sesuai dengan jenis tanamannya. Nah, selamat mengerjakan anak-anak.